Hey, hello, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama dengan saya seperti biasa, Tony Tamrin dan juga Hadi Prantoro dalam acara Diskopedia. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu grup musik yang dibikin ulasan spesial kepada Mbah Hadi Prantoro, di mana grup musik yang satu ini bernama Queen. Pertanyaan pertama adalah kenapa Mbah Hadi tertarik untuk mengulas Queen secara spesial? Jadi Queen ini grup legendaris rock yang pernah menjelajah ke genre selain rock ya. Dia tuh paling sering anggap aja orang tuh keluar pagar gitu. Jadi dia pernah membawakan new wave, terus sedikit ada unsur soul dan funk. Jadi ibaratnya kalau anggap aja orang kulit hitam ya, kulit hitam itu kan nggak suka rock ya, tapi kalau dia dipaksa untuk memilih grup rock yang dia suka, pasti dia akan menyebut nama Queen ya, karena Queen juga pernah membawakan lagu-lagu yang juga berirama funky gitu-gitu ya, jadi nggak monoton rock dibanding grup rock lainnya ya. Grup rock lainnya pasti masih ada unsur rock di situ. Jadi anggap aja Phil Collins masih menggabungkan dengan brass rock ya, horn section. Jadi nggak nyimpang-nyimpang banget dari basicnya sebagai grup rock. Tapi kalau Queen itu udah melenceng kemana-mana, dia pernah bergaul dengan genre selain rock ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, definisi klasik rock ini yang perlu saya tekankan ya. Jadi klasik rock ini bisa berarti lagu rock yang mengandung unsur klasik, atau dalam pengertian klasik di sini tuh jadul ya. Jadi kalau barang jadul itu kan banyak yang bilang kita sebut klasik ya, barang klasik ya. Tapi kalau klasik rock itu bisa diartiin bahwa di situ sudah ada unsur klasik ya, walaupun di situ zaman di era ya anggap aja tahun 70-an ya. Di tahun 70-an itu ada grup-grup yang sudah identik dengan klasik ya. Oke. Jadi itu macam Queen sendiri ya. Terus Genesis itu dalam ini ya masa-masa Peter Gabriel ya. Genesis itu Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, terus Yes, John Anderson itu sudah di masanya aja sudah disebut klasik ya, karena musik mereka kontemporer ya. Kontemporer itu identik dengan klasik ya. Kalau yang sederhana aja ya Tom Tam ya. Kita itu kan anggap aja Tom Tam pernah ke gereja ya. Oke. Di gereja itu kan tahun kita masuk di gereja itu yang dominan itu pasti organ sama ini ya, paduan suara ya. Choir. Ini yang ya kalau ini gampang-gampangan ya. Ya model-model sound seperti itu yang menggema itu loh. Jadi kalau ada musik rock yang di backsoundnya itu ada suara menggema, suara dominan, ada paduan suara, terus suara organ yang dominan, itu
bisa identik dengan klasik rock itu, musik-musik. Kan nggak semua, kan nggak mungkin kita mengatakan Guns N' Roses, Skid Row, apa grup-grup metal itu susah dikatain klasik ya, walaupun mereka sekarang ini bisa dikategorikan grup-grup grup rock lama yang kalau di Indonesia ya klasik rock ya, tapi kan saya coba mendefinisikan secara detail ya. Yaitu paling enggak kenapa kita membahas Queen hari ini. Oke. Dan itu berarti kesimpulannya Queen adalah sebuah band yang boleh dibilang mereka itu suka bereksperimen dengan berbagai genre gitu ya, Mas Hadi? Ya, singkatnya seperti itu ya. Queen itu bahkan di lagunya Queen sendiri yang kita sudah identik dengan Queen itu klasik rock, ada yang nggak bisa dikatain klasik rock ya, macam I Want to Break Free. I Want to Break Free itu nggak mungkin kita kategorikan klasik rock ya, karena itu sudah new wave ya dia kalau I Want to Break Free ya. Jadi ya klasik rock itu ya Bohemian Rhapsody atau di album-album Queen pada saat dia album yang laris itu kan A Night at the Opera ya. Yeah. Ada Bohemian Rhapsody itu. Oke. Dan kalau kita ngomongin tentang Queen sendiri, kira-kira kalau menurut Mbah Hadi ini apa sih yang menyebabkan musik mereka juga diterima oleh para pencinta genre lain gitu? Ini paling enggak kita sejarahnya Queen dulu ya. Oke. Sejarahnya Queen itu semenjak tahun 1970 ya. Walaupun dia baru membuat studio album di tahun 1973. Nah di situ pernah beredar ya, mungkin teman-teman juga pernah lihat ya, ada video Freddie Mercury kedekatannya dengan John Lennon ya. Yeah. Jadi dia semacam sahabat ya John Lennon itu. Tapi kalau lihat dari videonya itu kelihatan sekali John Lennon udah berambut panjang, udah sepertinya itu saat-saat Beatles sudah bubar itu. Kedekatan Freddie Mercury dengan John Lennon. Nah di situ juga antara tahun 1970 sampai dengan 1975 Queen itu sebetulnya grup musik biasa itu, nggak ada sesuatu yang istimewa dari Queen itu. Okay. Ini kan memang meledaknya itu memang gara-gara Bohemian Rhapsody. Queen itu meledaknya itu, termasuk Indonesia ya. Jadi Indonesia itu memang mengenal Queen itu ya secara umum ya, itu dari Bohemian Rhapsody Queen itu dikenal gitu. Dari Menara Imperium lantai 31 Rasuna Said Jakarta 94,3 FM Good Radio. Balik lagi di Diskopedia dan bersama dengan saya Tontam Tony Tamrin dan juga Hadi Prantoro masih membahas tentang kelompok Ratu. Meskipun personilnya adalah terdiri dari laki-laki semuanya, nggak ada yang perempuan. Queen. Oke, sejarah Queen. Silakan, Mas Hadi mungkin mau melanjutkan lagi. Nah seperti tadi saya bilang ya, Queen itu baru masuk ke studio ya menggarap album di tahun 73 ya. Bahkan album-album pertama dan kedua dia masih pakai nama yang sederhana ya, artinya Queen 1, Queen 2 yang tidak ada embel-embel judul album ya. Nah baru di album ketiga itu dia memakai judul
Albumnya judulnya Sheer Heart Attack. Nah, dari Sheer Heart Attack ini ada single. Kalau saya ya, ini single yang pertama kali masuk Indonesia. Judul lagunya itu Brighton Rock. Itu lagu Queen yang pertama kali saya dengar tahun itu. Ya, artinya waktu ini ada grup namanya Queen. Jadi lagu Brighton Rock itu yang pertama kali saya dengar ada nama Queen itu. Nah, di situ kalau dengar musiknya masih bisa dianggap nggak terlalu istimewa ya. Dia bisa dianggap grup-grup rock yang saat itu sudah ada ya. Jadi musiknya belum ada ciri khasnya Queen. Nah, seperti tadi saya bilang juga ya, tahu-tahu muncul album A Night at the Opera ya. Lagu yang paling sakral sampai saat ini ya, lagu rock paling sakral ya, Bohemian Rhapsody itu. Nah, itu pertama kali, itu bukan lagunya dulu yang saya dengar ya, itu bahasan di majalah Aktuil ya. Itu Bohemian Rhapsody itu sampai di halaman majalah Aktuil, majalah musik yang terkenal saat itu dibahas sampai berapa halaman itu. Jadi mengenai liriknya yang ada Bismillah, Galileo, Mamma Mia, itu sampai dibahas itu, sampai detail, sampai itu pembahasannya menyangkut paduan suara yang serasi di lagu itu tipuan apa asli penyanyi personil Queen itu. Jadi mereka itu membahas sampai detail lagu Bohemian Rhapsody. Dari bahasan-bahasan yang menarik itu baru orang mencari albumnya yang sudah beredar di Indonesia saat itu. Nah, di situ memang Bohemian Rhapsody itu menarik sekali ya, Bohemian Rhapsody. Dan kebetulan ya ini Tom Tam harus ya sedikit intermezzo lah. Saat itu kan tahun-tahun 76, 75 itu kan di Indonesia kan lagi demam-demam mobile disco ya. Iya. Mobile disco. Nah, ini ada hubungannya klasik rock dengan mobile disco. Mobile disco ya, openingnya itu mesti lagu-lagu klasik rock. Itu kenapa, Mbah? Opening. Itu kenapa? Itu hubungannya mobile disco itu selalu memamerkan sound, terus lighting. Jadi mereka itu lagu pertama itu yang harus ngejreng gitu. Mobile disco saat itu biasanya lagu pertama itu lagu-lagu klasik rock gitu. Jadi memang Queen itu nggak pernah dijadiin opening mobile disco ya, tapi timingnya tepat. Saat itu tuh banyak album-album klasik rock yang memang dipakai untuk opening mobile disco ya. Itu yang anggap aja saya dulu juga punya disco ya, Tom ya. Disco saya itu selalu openingnya tuh lagunya Led Zeppelin ya, Moby Dick gitu. Itu selalu saya pakai. Terus ada teman saya juga katanya kalau dia diskonya selalu pakai lagunya Emerson Lake and Palmer ya, judulnya Toccata. Itu juga katanya dia juga pakai itu. Jadi klasik rock itu memang identik dengan opening ya, opening apa ya, kayak akhirnya kan ini apa, aroma ini itu kan dipakai Studio East di tahun 80-an kan. Kenapa openingnya selalu In the Stone? Oke. Jadi ini apa, ruhnya In the Stone, Earth, Wind and Fire itu ya gara-gara meniru apa yang
dilakukan pernah terjadi di Mobile Disco di pertengahan 75 di pertengahan 70-an itu. Industone itu kan ngejreng kan itunya, openingnya tuh. Ini ya, kalau di Mobile Disco itu memang lagu-lagu asli klasik rock yang selalu dipakai untuk itu. Nah ini lanjut ya di album A Night at the Opera ini memang bersaing juga dengan album-album klasik rock lainnya ya, seperti Emerson and Lake and Palmer itu juga rilisnya tuh hampir sama dengan Queen itu. Itu Tom Tam juga pernah dengar lagunya Zelavi ya, lagunya ELP itu rilisnya tuh hampir sama dengan A Night at the Opera. Terus ada grup lain klasik termasuk klasik rock juga, Kansas yang akhirnya terkenal dengan Dust in the Wind itu ya, lagu-lagu itu. Ya jadi memang saat itu tuh Queen momennya tepat lah, kelahiran Bohemian Rhapsody itu saat momennya itu klasik rock sedang digemari ya. Nah setelah itu Queen meluncurkan album setelah A Night at the Opera, dia meluncurkan album A Day at the Races. A Day at the Races. Nah itu juga lumayan digemari di Indonesia album itu. Nah selanjutnya lagi album News of the World. Nah ini timingnya nggak tepat ini, album News of the World ini. Walaupun di situlah ada lagu yang kita kenal sampai detik ini ya, We Will Rock You. Terus yang buat kalau event olahraga itu We Are the Champion. Ini dirilis tahun 77, di mana kita lagi yang itu kalau tahun 77 itu kan mesti akhirnya tenggelam dengan Saturday Night Fever kan. Jadi album ini tuh munculnya di saat orang-orang itu tergila-gila sama disco ya. Jadi akhirnya lagu-lagu We Are the Champion, We Will Rock You akhirnya baru populer di Indonesia setelah era disco ini mulai surut kan. Jadi akhirnya album We Are the Champion, We Will Rock You itu akhirnya digemari setelah era disco surut itu. Terus adalah album lagi judulnya juga Jazz. Jadi kalau orang mengira itu Queen itu nge-jazz ya, padahal cuma judul album aja ya, Jazz judulnya, Jazz. Nah di sini masih identik dengan klasik rock ya, ada lagunya judulnya Bicycle Race itu ya, Bicycle Race. Terus ada lagu yang hampir mirip-mirip Bohemian Rhapsody di album Jazz ini. Tom Tam pernah dengar lagunya Queen yang ada liriknya Mustafa Ibrahim. Oh iya. Itu kan juga aneh lirik lagu apa yang dimaksud dengan Ibrahim Mustafa ya. Nah ini sedikit kisah Freddie Mercury itu yang memang kan dia agamanya itu kan bukan agama yang ini kan, dia agama apa ya, kalau di negaranya itu aliran kepercayaan gitu. Freddie Mercury itu menganut aliran kepercayaan, jadi memang dia bukan agama-agama yang kita kenal pada umumnya itu. 94,3 FM Good Radio Jakarta. Tetap di sini di Diskopedia karena kita masih membahas tentang Queen, salah satu band legendaris, bersama dengan saya Tony Tamrin dan juga Hadi Prantoro. Oke, dan pembahasan kali ini
kita akan membahas album Queen yang namanya adalah Jazz, meskipun isi lagu-lagunya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan musik jazz. Oke, silakan Mbah Hadi. Di album Jazz ini ada lagu, ini bukan hitsnya Queen nih, tapi uniknya lagu ini nih menjadi trademark. Kalau di Indonesia itu kan banyak grup-grup tribute Queen ya, artinya dia membawakan lagu-lagunya Queen gitu. Nah lagu ini tuh dijadikan lagu wajib sama grup-grup Indonesia yang maniak sama Queen ya, artinya dia penggemar Queen berat. Lagu ini tuh selalu dibawakan. Jadi kalau Bohemian Rhapsody gitu-gitu ya udah wajar lah. Tapi ini gara-gara bukan hits resmi Queen, tapi lagu ini selalu dibawakan oleh penyanyi-penyanyi yang mengidolakan Queen ya. Judulnya Jealousy ya. Itu paling sering dengar di kafe apa di Indonesia ya. Lagu judulnya Jealousy ya. Itu lagunya Queen yang paling digemari di Indonesia ya. Nah selanjutnya Queen itu juga mulai menjelajah Amerika itu di album judulnya The Game. Nah kalau dikatakan puncaknya Queen itu di mana ya? Secara komersial ya. Kalau kita tuh mengatakan puncak itu berarti secara dunia ya. Artinya dia menguasai dunia ya. Dia itu menguasai dunia itu di album The Game ya. Karena seperti sering saya katakan itu ya tolak ukurnya ya Billboard ya. Jadi The Game ini ada lagu-lagu yang bolak-balik masuk ke US Top 10 ya. Ada Another One Bites the Dust itu ya, yang udah Tom Tam sering puter kalau apalagi DJ ya. Ini yang saya maksud, ada unsur funk deh ya. Terus ada lagu termasuk judulnya Play the Game. Nah di Play the Game ini kalau Tom Tam sering lihat nggak ada cover Freddie Mercury loncat gitu loh. Oke. Loncat. Iya. Itu ya di lagu itu, di video klipnya Play the Game itu. Padahal kita sering melihat justru foto Freddie Mercury lompat itu di lagu Another One Bites the Dust ya. Padahal itu bukan itu. Itu Freddie Mercury waktu itu loncat itu pas lagunya judulnya Play the Game gitu. Terus yang menarik juga ketika dia menguasai Amerika itu karena ada unsur lagu rock country ya, Crazy Little Thing Call Love itu ya. Yeah. Crazy Little itu lagu yang sangat Amerika sekali ya. Ya itu Amerika banget itu lagu itu ya. Nah di lagu itu juga ada semacam cerita kan. Lagu itu dibuat Freddie Mercury itu pas di kamar mandi ya katanya. Pas di kamar mandi dia buat lagu itu. Nah akhirnya lagu itu hanya durasinya juga nggak sampai 3 menit apa sekitar itu ya lagu itu ya. Lagu terpendeknya Queen itu kalau nggak salah itu. Oke. Cuma bisa jadi number one ya. Nah, ini lanjut ya, Tom ya. Iya. Karena kepopulerannya Queen ini seperti biasa pasti digait untuk mengisi soundtrack ya, soundtrack film. Nah, di Amerika itu dia menggarap soundtrack film Flash Gordon ya, Flash Gordon. Nah, tapi sayangnya Queen itu selalu apes kalau buat soundtrack itu. Nah, di Flash Gordon ini kan
film ini itu sengaja untuk menyaingi Superman kan. Superman pada saat itu kan juga ada film Superman ya di beberapa tahun sebelumnya. Seolah-olah ingin meniru superhero semacam Superman ya. Tapi Flash Gordon kan juga nggak menarik ya. Bintang filmnya juga nggak terkenal. Jadi Queen itu selalu apes kalau buat mengisi soundtrack itu. Termasuk film-film yang sesudah itu ya, ada Highlander ya. Highlander itu juga bintangnya nggak menarik. Bahkan Highlander ini sialnya dijadiin serial TV yang lebih menarik ya dari film layar lebarnya ya. Itu Queen ya merasa nggak pernah terdengar ya ada kalau dia tuh mengisi soundtrack film Highlander. Terus ada film judulnya Iron Eagle. Iron Eagle ini juga apes ya, karena saat itu juga beredar Top Gun ya, yang sama-sama alur ceritanya itu mirip-mirip ya, antara Iron Eagle dan sama Top Gun ya. Iron Eagle juga bintangnya juga nggak terkenal, nah ini ya kalah ya sama Tom Cruise waktu di Top Gun itu ya. Itu Iron Eagle ini musiknya lebih ngerok ya, tapi nggak ada apa-apanya sama Top Gun ya. Mbah, masih lanjut ya, Tom? Mbah, itu kalau menurut Mbah Hadi sendiri, kenapa Queen selalu apes membawakan soundtrack film? Apakah karena momennya salah, atau mungkin kalau secara musikalitas kan mereka juga sebenarnya tetap bagus kan? Apa momennya atau apanya itu, Mbak? Queen itu kan semenjak menguasai Amerika dengan album Game itu, dia kan setelah itu eksperimennya ke New Wave ini yang banyak yang nggak disuka sama sebagian fansnya ya. Ketika dia sudah mulai elektronik itu. Jadi Queen itu ada faktor-faktor yang terlalu komersial yang akhirnya sudah anggap aja orang itu sudah keluar pagar itu udah kemana-mana ya. Dan ya memang dia sudah mempunyai nama besar ya Queen itu ya. Apalagi kalau lihat di pertengahan 80-an itu banyak lagu-lagunya ya hanya digemari terutama di Eropa aja ya. Lagu-lagu macam A Kind of Magic, terus termasuk ya itu ya I Want to Break Free, terus ya memang belum lagi ini Freddie Mercury kan juga solo karir ya. Di albumnya Mr. Bad Guy itu I Was Born to Love You ya, itu sudah pangsa Eropa lagu-lagu itu. Jadi kalau Queen itu kayak menggarap soundtrack film itu ya dia nggak melihat film ini produksinya siapa, yang artinya ya itu kalau saya lihat itu produksi film-film yang masih boleh dikata B-movie ya. B-movie itu film yang standarnya itu kelas 2. Jadi ya ini nggak tahu ya, mungkin Queen juga ingin umumnya order itu ya diambil aja, diambil gitu. Ada lagunya Freddie Mercury juga yang juga akhirnya tersingkir di soundtrack film, bukan Queen ini, Freddie Mercury. Itu filmnya berjudul Metropolis. Dia membawakan lagu judulnya Love Kills, Freddie Mercury itu. Ini di soundtrack film itu akhirnya yang populer ya justru
Culture Club ya, Love is Love itu masih kalah sama lagunya Culture Club, Freddie Mercury ya. Jadi mungkin ya karena apa ya, ambisi yang sudah kemana-mana lah, ingin membuat proyek itu sudah nggak melihat apa ya, nggak melihat ini bakalan digemari atau tidak ya. Jadi udah semua side project itu dikerjakan sama Queen ya. 94,3 FM Good Radio Jakarta di bagian akhir dari Diskopedia bersama dengan saya Tony Tamrin dan juga Hadi Prantoro. Dan seperti yang kita tahu bahwa Freddie Mercury itu meninggal dunia karena HIV atau AIDS. Nah, karena ini adalah bagian terakhir, kita akan membahas tentang karya-karya terakhir Queen sebelum dan sesudah Freddie Mercury terkena penyakit AIDS. Silakan, Mbak Hadi. Freddie Mercury itu semenjak tahun 89 dia sudah sepertinya itu sudah ada gejala ya, dia itu kesehatannya menurun ya. Tapi dalam hal ini itu mungkin teman-temannya itu menutup-nutupi ya. Itu kalau saya lihat itu dari cara berpakaian ya. Freddie Mercury itu memakai setelan formal ya di album-album The Miracle, terus Innuendo, itu dia sudah memakai kostum-kostum formal ya, memakai dasi, memakai jas gitu ya. Jadi seolah-olah ini menutup-nutupi tubuhnya ya. Kalau dulu kan mesti kaos ini ya, semacam kayak orang itu kayak apa, memamerkan lekuk tubuhnya ya. Tapi kalau di album-album di tahun 89 itu udah mulai menutup-nutupi bentuk tubuhnya dia. Nah, di album The Miracle itu Freddie Mercury masih ada unsur new wave-nya tuh kental sekali. Lagu yang berjudul Breakthrough ya. Breakthrough itu bisa dikatakan masih new wave gitu. Nah, video klipnya juga bagus tuh, lagu Breakthrough judulnya. Nah, sebelumnya itu di sekitar tahun 88 Freddie Mercury itu mengeluarkan single yang juga ini gagal. Judulnya Great Pretender ya. Ya, itu gagal ya? Itu kan lagu Freddie Mercury bernuansa sound 50-an kan lagu itu. Ini kan terkesan bahwa Freddie Mercury itu kepingin mengikuti jejaknya Robert Plant ya. Robert Plant itu sukses ketika mengeluarkan album bernuansa 50-an. Itu Robert Plant, Led Zeppelin itu lagu yang sukses itu berjudul Sea of Love ya. Nah, Freddie Mercury itu kesannya tuh ingin meniru Robert Plant dengan lagunya Sea of Love itu ya, dengan Great Pretender itu ya, lagu-lagu bernuansa 50-an itu. Tapi kan juga nggak ngetop ya lagu itu, Great Pretender itu. Nah, selanjutnya di album terakhir ini, Innuendo itu dirilis tahun 91 ya. Wah, itu udah kelihatan banget itu Freddie Mercury udah kurus kering itu di video klipnya di album itu ya. Dia sudah kayak loyo gitu Freddie Mercury ya. Dan ini ternyata album terakhir Queen ya. Nah, selanjutnya kan Freddie Mercury kan meninggal kan antara tahun-tahun itu ya, sekitar
tahun berapa ya? Saya nggak lupa dia. 90. Nah, Iya. Pokoknya. Nah, setelah dia meninggal, nah baru ada semacam apa ya? Ya ini kayak momennya Freddie Mercury meninggal itu dijadikan momen untuk menggalang dana untuk penyakit AIDS ini ya. Jadi semacam penggalangan dana besar-besaran di seluruh dunia untuk obatnya penyembuhan kena virus HIV ini loh. Jadi di situ kepergian Freddie Mercury itu dijadikan momen waktu itu. Sampai akhirnya juga mengadakan live untuk mengenang Freddie Mercury itu ya pada tahun 90 berapa itu? 93 kalau nggak salah. Yang akhirnya di album live itu George Michael sama Lisa Stansfield kan yang menjadi tokoh untuk mengenang Freddie Mercury itu ya. Mereka membawakan duet lagunya Queen, These Are the Days of Our Life ya. Yang itu sebetulnya lagu Queen di album Innuendo itu, lagu itu. Itu bagus ya. Terus juga Somebody to Love ya. Itu lagu Queen di album At the Races yang dibawakan bagus juga sama George Michael itu. Jadi bahkan George Michael sendiri kan juga membuat album yang juga untuk menggalang dana untuk penelitian penyakit AIDS ya. Waktu itu George Michael juga ngehit sama lagu yang mungkin Tom Tam inget ya apa? Too Funky ya. Iya, Too Funky. Too Funky itu kan juga untuk penggalangan dana penyakit AIDS itu. Jadi di situ paling enggak riwayat Queen, dan ini sebagai tambahan ya, Tom. Queen itu grup musik yang solider apa gimana ya. Jadi setiap personilnya itu kan Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, sama John Deacon ya. Itu ketika salah satu personilnya itu menciptakan lagu, itu diberi kesempatan untuk menonjolkan alat musiknya. Jadi kalau ada unsur piano, itu pasti karyanya Freddie Mercury. Nah, Brian May juga gitu. Nah, ini yang paling kental ciptaan salah satu personilnya itu Roger Taylor. Roger Taylor kan Radio Gaga kan. Kan pembukaannya itu kan drum ya. Suara drum mesin ya. Radio Gaga. Terus John Deacon itu juga gitu. Another One by the Dash. Itu suara bassnya kan dem. Itu ciptaannya John Deacon itu. Iya, dominan ya. Jadi masing-masing instrumen itu dominan. Ciptaannya si A itu kamu harus dominan di alat musikmu, di lagu ciptaanmu. Jadi Queen itu ya benar-benar brilian. Kelihatan banget ya. Menonjolkan kelebihan dari masing-masing personil. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Mbah Hadi. Kita ketemu lagi di Diskopedia minggu depan.